Hai semua, gue Wasa dan kayak di judul video ini mau unboxing sekalian mini review lah Samsung Galaxy A17 5G yang terbaru ini. Yang mana ini adalah satu step di atasnya A07 ya. Jadi ini adalah entry levelnya Samsung yang terbaru. Harganya nggak bisa dibilang murah kalau menurut gue untuk entry level, yakni harga 3 jutaan. Cuma ya namanya Samsung 3 jutaan ya itu udah harga harga bawahnya dia lah kalau ngomongin seri entry levelnya. Dan ini A17 udah 5G juga. Dan ini teman-teman bisa lihat kalau packaging awalnya nih pas nyampe ke tempat gua ada plastiknya. Jadi plastiknya mending kita awasin aja. Dan masih sama, handphonenya tipis segini. Jadi kita nggak dapat kepala charger dan nggak ada anti gores juga ya. Jadi teman-teman kalau beli ini ya mendingan disiapin aja dulu anti gores sama kepala charger ya. Dan ini kelihatan di sebelah kanannya sini ya ada slim design ukurannya. Terus kamera juga 50 megapiksel, ada OIS-nya serta dia dapat 6 kali security update dan juga OS-nya sama-sama 6 kali. Which is sebenarnya bagus sih kalau untuk entry level ya. Jadi ibaratnya buat teman-teman yang biasanya kalau entry level itu dipakainya jangka panjang gitu ya, nggak cepat lemot gitu loh harusnya ya. Dan ini yang gue pegang warnanya hitam, mungkin sama kayak gambar di depan ini, gambar handphonenya ya. Terus ini yang storage-nya tuh 8GB 256GB. Ini segelnya atas bawah dan yang dibuka salah satu aja kali ya. Bentar. Oke, udah disobek bawahnya. Terus oke, dapat bungkus handphonenya nih kertas begini. Terus ini nggak ada apa-apa lagi di bagian bawah. Nah, bagian atasnya ini yang biasanya dapat colokan SIM card. Terus kali kita cek juga SIM cardnya ya. Nih, colokan SIM card sama kabel data sama quick start guide. Dan iya nih ada kabel, kok nggak bisa keluar? Oh, nempel guys, susah nih. Tapi isinya tuh dapat kabelnya. Wih, kok keras banget ya. Oke, susah guys, mungkin emang nempel nih. Dapat ininya C2C, dapat kabelnya mungkin emang nempel kali ya, nggak bisa dikeluarin. Kalau yang seri S sama Fold kemarin bisa dikeluarin sih, rumah-rumahannya. Dah, pokoknya begini. Ini handphonenya. Oke, warna hitam begini. Gampang banget nyeplak sidik jari ya. Bukan sidik jari sih, tapi ya kayak gampang ngebekas aja. Tuh. Oke, back covernya begitu. Waduh. Layar depannya ini kelihatan kan nih, belum nyala. Masih ini guys, teardrop. Anjir. 2025 pertengahan udah lewat. Masih teardrop ya Samsung ya? Allahu Akbar. Kenapa ya, gue tuh ngelihat layar begini kayak ini loh, kayak udah old school banget. Samsung sayang banget sih ngasih konsumennya yang masih begini. Maksud gue ini kayak ibaratkan ini loh, kayak ibaratkan sekarang udah Type-C semua, tapi masih adakah pabrikan handphone yang ngasihnya itu micro USB gitu loh buat ngecas. Nyebut sih gue. Oke, ini sebelah atas ada lubang mic aja. Sebelah kanan tombol volume sama power. Ini fingerprintnya nggak tahu ya di sini atau di layar, nanti kita cek. Terus ini bagian bawah seperti ini. Dan di sebelah kiri ada SIM card tray aja. Mana tadi? Nah, SIM cardnya berapa? Ini sambil gue nyalain kali ya. Nggak tahu juga baterai sisa berapa. Oke, udah nyala. Terus ini SIM cardnya. Oke guys, dapatnya hybrid, jadi bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM card plus micro SD. Oke, ini udah nyala. Gua setting dulu ya. Nanti kita balik lagi habis ini. 10 years later. Ya, ini dia tampilan utamanya Samsung Galaxy A17 5G. Tuh, teardropnya sebelah atas segini. Dan bezelnya agak lumayan, dan ketemu di bawah bezelnya tebel banget. Wow. Ini by the way tombol back sama ininya gue tuker ya. Aslinya tombol backnya kan di kanan kalau si Samsung biasanya. Ini udah mirip-mirip One UI yang terbaru sih versinya. Coba kita cek ya. Ya, udah One UI 7 berbasis Android 15. Android 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, nyampe Android 21 ya kalau namanya masih 21 nanti kalau misalkan 6 tahun. Dan kalau kalian belum jual handphonenya dan ya masih dipakai intinya handphonenya. Gue juga udah install beberapa aplikasi yang biasa gue tes sama
Ya nanti screenshot, udah gue screenshot juga, nanti gue kasih lihat ke teman-teman. Ini ngeliat ini dulu deh sekarang, yakni bagian fingerprintnya di sebelah mana, security and privacy ya. Lock screen kan nggak ada tuh nggak ada semua. Kita bikin yuk. Pattern dulu ya, begitu aja. Terus nah fingerprint ada dong. Oke. Fingerprint nih, continue, register. Oh di samping guys, bukan di layar ya. Oh dia tapi udah model yang baru, diusap-usap gitu. Jadi bukan tempel lepas. Sama kayak Z Fold 7. Nggak usah, satu aja. Udah bisa ya, coba lock screen. Terus dipencet, disentuh sih. Oh iya bisa. Sekali lagi. Oke bisa. Nah terus ke bagian galerinya yang tadi screenshot udah gua ambil nih. Nah pertama kali nyalain tadi storage-nya itu yang kemakan sekitar 8% nih, yang kepakainya segitu aja, masih banyak. Terus untuk update-update-nya di app Play Store ada 36 aplikasi guys yang minta diupdate. Jadi mendingan kalian pakai WiFi soalnya lumayan. Ini bawaan ya. Terus Core Antutu juga udah ngetes. Antutunya dia yang 3D Lite, dia nggak bisa yang Antutu 10. Ini dapat skor 600 ribuan. Terus ngetes juga storage-nya, kecepatannya segini. Kemudian gue juga ngetes ini PC Mark. Dapat skornya 12 ribuan, which is lumayan. Terus Geekbench 6 untuk single core-nya masih kurang sebenarnya, nggak nyampe 1000. Tapi multicore-nya bagus, 2000-an. Dan ini tadi ngetes foto-foto iseng karena gue mau ngecek dia ada ini nggak AI-nya yang eraser. Ternyata tidak ada. Jadi tadi mau ngapus dompet di sini di atas laptop, ternyata nggak ada ya guys. Ya terus ini skor 3D Mark-nya, wildlife-nya 1300-an. Dan gua ngetes wildlife stress test maksudnya. Dia stability-nya lumayan. Stability-nya lumayan buat game-game yang ringan sih lebih tepatnya. Game berat gue belum coba, tapi dengan skor segitu biasanya tuh mendingan ikutin defaultnya aja. Kayak Wuthering Waves gue belum selesai downloadnya karena lama. Cuma kebayangan gue dari yang udah kalau misalkan skornya masih di bawah 1 juta itu dia kalau kita paksain 60 fps itu nggak bisa sih guys. Terus chipsetnya yang dipakai ini adalah Exynos 1330 dengan skor-skor yang tadi udah gue kasih tahu ya. Ini 1330 tuh dia masih 5 nanometer. Dan ini handphone baterainya itu 4860 yang kebaca. Cuma klaimnya Samsung kan ini 5000 mAh. Terus untuk materialnya ini tuh belakang gue berasa plastik. Terus pinggiran frame-nya juga ini sama-sama plastik. Dan sayangnya dia speakernya masih mono. Speakernya mono dan yang sebelah atas itu nggak ada sih ya. Entry level lah ya. Gitu. Nih buat keluaran suaranya gua coba dengerin suaranya ya. Volumenya kalau menurut gue suaranya masih agak lumayan, dia nggak cempreng ya, bassnya tuh nggak dilebayin menurut gue, masih oke lah kalau buat denger kayak suara-suara loudspeaker masih oke. Nah sekarang kita lanjut ke bagian kameranya. Kameranya ya ada ultra wide 5, 1, 2, ini udah digital ya, 4, 10 dan maksimalnya. Oh udah maksimal 10 ternyata. Ya sudah maksimal banget 10. Udah balik lagi ke 1. Ini foto ya 1, 2. Nah. Oke terus video kita cek. Ini video kamera belakang. Dia bisa di 30 fps semua, baik HD ataupun yang Full HD. Ya. Terus kamera depannya sama HD sama Full HD 30 fps juga.
Terus kalau ini 30 fps kita rekam bolak-balik. Oke, bisa bolak-balik. Zoom juga bisa. Zoom dan pindah ke 0,5 nya agak jeda ya, antara 1 ke 0,5. Tuh jedanya begitu guys, ting gitu. Kalau ini nggak jeda karena cuma digital zoom aja sih. Tuh set. Tapi kalau dari 10 kita coba langsung loncat ke 0,5 ya. Ada jedanya dulu. Terus kita timbang, lupa gua tuh kamera, udahlah pokoknya segitu. Ini timbang beratnya 189 gram guys. Oh iya, dia juga punya fitur IP54 ya, tahan ciprat-cipratan air doang. Jangan dibawa ke kolam renang, jangan dicelup-celupin. Oke, ketebalannya sekarang kita tes segini guys. 7,25 mm. Dah. Oh iya, tadi gue lupa. Yang ini lagi. Apa namanya? Kamera. Teman-teman lihat di bagian more-nya ada begini. Menu tambahannya ya. Potret, fun itu nah yang begini-begini sih, ada efek-efeknya gitu. Salah. Nah, itu ada efek-efeknya gitu. Dah, habis ini teman-teman lihat contoh foto sama videonya yang gua iseng dapetin. Oke, ini contoh video kamera belakang Full HD 30 fps. Autofokusnya gini. Oke, cepet deh. Dan smooth, nggak patah-patah gitu. Di bawah jalan kaki biasa dengan satu tangan aja. Kita lihat OIS-nya bagus atau tidak. Dari previewnya sih ini ya lumayan stabil ya, nggak gempa-gempa banget. Dan buat lensa depannya nanti kan tinggal diputar aja bisa. Sementara ubah dulu ke ultra wide nih. Ini 1x nya segini. Ya, ultra wide nya segini. Ada jedanya kayak yang tadi udah disebutin ya. Balik lagi ke 1. Kita lanjut coba digital zoomnya ke 2, 4 dan 10 maksimalnya. Wah, tuh tulisan belok kanan sih sebenarnya, cuma nggak kebaca ya tulisan di bawah tanda panahnya itu. Balik ke lensa 1. Oke, kita coba lanjut jalan lagi dan sekalian putar ke lensa depannya. Anjir, dekil banget, kayak belum mandi. Emang belum mandi sih. Cuma ya aslinya tetap kelihatan kayak begini, belum mandinya juga. Buat teman-teman yang suka sama hasilnya natural ya kayak gini hasilnya. Dan kayaknya nih lensa depannya goyang banget ya, soalnya OIS-nya kan nggak ada kalau lensa depan. Cuma autofokus nggak nih depan ini? Coba autofokus nggak sih? Enggak ya sepertinya. Gue nggak bisa lihat sih guys, soalnya dia takutnya detek mata. Autofokus nggak? Coba kalian tulis deh, bagus atau tidak kamera videonya ya. Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Sementara itu pindah lagi ke lensa belakang. Agak ada jeda ya, tapi ini autofokusnya yang belakang gue suka sih. Gitu. Yaudah, lanjut. Oke, itu tadi contoh foto sama videonya ya. Iseng segitu aja menurut gue udah cukup, karena gue juga lupa ngasih tahu spek kameranya tadi ya. Karena ini kamera belakang kita tuh dikasih 3. Jadi yang ultra wide 5 megapiksel, terus ada lensa utamanya 50 megapiksel itu ada OIS-nya, sama satu lagi lensa makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk lensa depannya ini 13 megapiksel guys. Gitu. Terus terakhir, apakah ada AI-nya? Kan ini Samsung bang. Biasanya Samsung AI unggul banget. Ada, tapi sayangnya AI-nya cuma AI yang bawaan Google yang senemunya gua, karena tadi di bagian galeri aja kita nggak bisa ngelihat ada magic eraser atau eraser kayak gitu ya. Jadi ya balik lagi, ada circle to search, tombol home ditahan, tuh tinggal dilingkarin aja.
Jadinya ada kayak gini-gini. Tuh. Terus manggil Gemini atau Gemini, tombol power ditahan. Tuh. Gemini Live. Kayak gitu, guys. Dah. So, gimana menurut teman-teman? Oke nggak nih Samsung Galaxy A17 5G-nya? By the way, kalian bisa dapetin chargerannya secara gratis, tapi dalam waktu periode tertentu ya. Detailnya gue taruh deskripsi aja di bawah biar teman-teman bisa baca lebih jelas. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.